Selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan mempelajari tabel kedua, tabel 2. Ini lanjutan dari materi minggu lalu. Instruksinya, bentuk tabel di bawah ini dengan ketentuan. Nah, tabel yang mau dibuat seperti ini. Ini ada dua tabel. Untuk tabel yang pertama dulu. Jadi sebelum membuat tabel, kita harus mengetahui ukuran tabelnya itu ya, table size-nya. Di dalam table size yang perlu diketahui adalah number of columns, lalu number of rows. Number of columns ini jumlah kolom, number of rows jumlah baris. Jadi untuk tabel pertama ini, kita harus menghitung dulu berapa banyak kolom dan barisnya. Untuk kolomnya, kolom pertama ini 1, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, kolom kelima, kolom keenam, kolom ketujuh. Berarti number of rows atau jumlah kolomnya adalah 7. Setelah itu untuk jumlah barisnya, number of rows-nya. Untuk jumlah barisnya nih, baris pertama, kemudian baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, baris keenam, baris ketujuh, baris ke-8. Jadi jumlah barisnya ada 8. Nah, setelah mengetahui number of columns dan number of rows, maka yang harus kita lakukan adalah buka insert, kemudian table, insert table yang ini. Dan di sini number of columns-nya 7, number of rows-nya 8, seperti dalam perhitungan tadi. Yang ini ya, number of rows, number of columns-nya 7, number of rows-nya 8. Kemudian auto fit behavior-nya fix column width auto. Lalu klik OK. Nah, sekarang tabelnya sudah muncul. Untuk header-nya ini. Ini header-nya di baris pertama. Font yang mau dipakai untuk tabel adalah Times New Roman, font size-nya 12. Jadi saya blok dulu ini. Blok tabelnya. Kemudian buka home. Fontnya Times New Roman. Font size-nya 12. Lalu saya blok untuk baris pertama. Ini posisi header. Teksnya itu tercetak tebal. Lalu posisi teksnya tepat di tengah tiap sel. Di layout, kemudian di alignment-nya, ini perataan teks dalam tabel, pilih center. Selanjutnya untuk warna kuning di tiap sel dari desain, di menu desain, setelah itu shading, pilih warna kuning ini. Nah, sekarang saya ketikkan dulu untuk header-nya atau fill-nya ya. Yang selanjutnya yang mau dilakukan,
Nah, untuk total pengeluaran, ini gabungan dari 3 sel yang di bawah pekerjaan, lama bekerja, dan upah per hari. Jadi harus diblok dulu ini. 3 sel paling bawah dari pekerjaan, lama bekerja, dan upah per hari. Ini blok dulu. Setelah itu gabungkan, buka layout, merge cells. Lalu teksnya itu tercetak tebal, buka menu home, aktifkan bold. Teksnya itu terletak di tengah sel yang tergabung ini, buka layout, aktifkan center. Lalu yang ini sel yang tergabung ini ada warnanya ya. Warnanya ini warna kuning. Jadi buka design, shading, pilih kuning. Kemudian ketikkan total pengeluaran. Yang selanjutnya. Nah, di sini garis tabelnya ini tidak ada yang ini di samping total, di samping kiri total pengeluaran. Ini kosong. Cara menghilangkan garisnya ini, cara menghilangkannya, buka di bagian layout. Setelah itu cari tombol eraser yang ini, table eraser. Ini diklik dulu. Setelah diklik, posisi mouse pointernya di garis yang mau dihapus. Ini saya perbesar dulu. Seperti ini ya. Pas di garis ini, klik kiri tahan, lalu lepaskan. Kemudian yang ini juga klik kiri tahan, lalu lepaskan. Ini juga. Saya aktifkan kembali erasernya. Klik kiri tahan. Pas di sini, klik kiri tahan, lepaskan. Pas di garis ini, klik kiri tahan, lepaskan. Lalu yang ini juga klik kiri tahan. Seperti ini, klik kiri tahan, lepaskan. Di garis ini juga klik kiri tahan, lepaskan. Nah, sekarang ini muncul garis putus-putus. Sekarang saya klik kembali erasernya, saya matikan erasernya, tidak saya aktifkan lagi. Nah, garis putus-putusnya hilang. Berikutnya, yang harus dikerjakan adalah mengatur lebar sempitnya tiap kolom. Untuk kolom nomor sempit. Jadi cara mempersempitnya, mouse pointer di garis terakhir ini, di garis pertama ini ya. Klik kiri tahan, geser ke sebelah kanan. Lalu nama kota tidak ada perubahan, pekerjaan tidak ada perubahan, lama bekerja tidak ada perubahan, total upah per hari juga tidak ada perubahan. Untuk total upahnya, ini saya kecilkan dulu. Untuk total upahnya juga tidak ada perubahan. Nah, sekarang untuk total upahnya ini di latihan praktik ini total upahnya 1 baris ya. Sekarang saya akan ubah menjadi 1 baris, ini masih 2 baris, ini total di atas, upah di bawah. Saya perlebar tabelnya, mouse pointer di garis terakhir ini, klik kiri tahan, geser ke sebelah kanan. Geser dikit aja. Nah, sekarang untuk pengisian recordnya ini recordnya ini, pengisiannya. Untuk kolom nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini ratanya di sebelah kanan. Ratanya pas di titik nomornya ini. Jadi saya aktifkan, saya blokkan dulu ini, seperti ini. Lalu di layout, ini right-nya ada 3 tombol. Top right, center right, bottom right. Saya pilih center right. Kemudian saya ketikkan. Selanjutnya untuk nama. Untuk nama, ini ratanya di sebelah kiri.
Jadi blokkan dulu untuk nama, ini diblok dulu. Di bagian layout aktifkan, ini left-nya ada 3, top left, center left, dan bottom left. Pilih center left. Kemudian saya ketikkan dulu namanya. Lalu untuk kota, nah untuk kota pekerjaan lama bekerja, ini posisi teksnya ini berada di tengah tiap sel. Jadi sekalian saya atur, saya blok untuk kota pekerjaan lama bekerja begini di blok. Kemudian di bagian layout aktifkan center. Seperti ini. Kemudian untuk pekerjaan, data pekerjaannya ya. Nah, sekarang untuk upah per hari. Upah per hari ini ratanya di sebelah kanan ini. Posisinya berada di sebelah kanan. Jadi blokkan dulu untuk upah per hari ini. Kemudian aktifkan center right. Nah, sekarang saya ketikkan data untuk upah per harinya. Dan untuk tabel yang pertama sudah selesai. Sekarang saya akan selesaikan untuk tabel kedua. Ini saya klik dulu di bawah tabel ya, seperti ini. Posisi kursor sudah di bawah tabel, enterkan dulu sekali lagi supaya agak turun ke bawah. Sekarang yang saya mau bentuk tabel kedua. Tabel jurusan bidang studi nilai terendah. Nah, sekarang kita harus mengetahui ukuran tabelnya dulu. Untuk number of columns-nya, cara menghitungnya begini. Ini kolom pertama, kemudian kolom kedua, kolom ketiga. Berarti number of columns-nya ada 3. Number of rows, jumlah barisnya, baris pertama ini, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima. Maka number of rows-nya 5. Sekarang yang harus dilakukan setelah mengetahui table size-nya, kita buka insert table, lalu insert table yang ini. Number of columns-nya 3, number of rows-nya 5.
Kemudian auto fit behavior, fix column width auto. Setelah itu oke kan. Berikutnya, untuk headernya ya. Untuk headernya adalah jurusan bidang studi nilai terendah. Yang di baris pertama ini headernya. Posisi teksnya berada di tengah tiap sel. Jadi cara membuatnya, blok dulu baris pertama, kemudian buka layout, aktifkan center. Nah, sekarang saya ketikkan dulu untuk headernya. Tadi font dan font size-nya, fontnya Times New Roman. Font size-nya 12. Kemudian untuk IPA ini teksnya posisinya seperti ini ya. Cara membuatnya yaitu blokkan dulu 3 sel ini. Kemudian gabungkan, buka layout, merge cells. Setelah itu ketikkan dulu IPA. Kemudian blok kata IPA, ini diblok dulu. Berada di tengah selnya seperti ini. Kemudian yang mau diatur adalah text direction-nya. Klik sekali jadi begini. Klik lagi ini, klik lagi mendatar. Jadi yang mau dipakai bentuk ini. Kemudian untuk bidang studi, lalu di bawahnya ini ada nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata gabungan dari 2 sel di bawah jurusan dan bidang studi. Jadi blok dulu 2 sel paling bawah dari jurusan dan bidang studi seperti ini di blok. Kemudian gabungkan, buka layout, kemudian merge cells. Lalu posisi teksnya di tengah tiap sel, di tengah selnya ya, align center. Setelah itu ketikkan nilai rata-rata. Ya, selanjutnya untuk nilai terendahnya. Ini posisi angkanya berada di tengah tiap sel. Jadi saya blokkan dulu ini. Dari atas sampai ke bawah seperti ini. Kemudian aktifkan center. Yang selanjutnya yang mau diatur lebar sempitnya tiap kolom. Yang pertama ini kolom jurusan akan saya persempit, klik kiri tahan, geser ke sebelah kanan seperti ini. Kemudian yang bidang studi juga seperti ini. Nilai terendah juga. Nah, sekarang yang mau dihitung ini total upah, total pengeluaran, dan nilai rata-rata. Nah, di dalam tabel untuk menghitung kita akan menggunakan formula. Ini klik di menu layout, lalu ini ada formulanya. Ini saya akan gunakan kaca pembesar Windows. Nah, ini di bagian formula tertulis sama dengan sum left. Ini dihapus saja, kecuali tanda sama dengan. Kalau sama dengannya terhapus, ketikkan ulang aja sama dengannya. Kemudian di bagian ini ada paste function. Nah, ini ada beberapa function yang harus diketahui. Yang pertama, average. Digunakan untuk menghitung nilai rata-rata.
Lalu ini saya scroll ke bawah, max untuk menghitung nilai tertinggi, min untuk menghitung nilai terendah. Berikutnya, produk untuk menghitung hasil, untuk menghitung perkalian. Lalu di bawahnya sum untuk menghitung penjumlahan. Nah, sekarang function yang mau digunakan ya, tergantung kepada keadaan tabel data tabelnya. Di sini diketahui datanya lama bekerja dan upah per hari. Tentu total upahnya harus dikalikan antara lama bekerja dan upah per hari. Maka base functionnya adalah produk. Setelah produk, maka di dalam kurung ini harus diisi. Cara mengisikannya begini. Hasil ada di total upah di sini. Ini ya, ini hasilnya. Angka yang mau dikalikan terletak di sebelah kiri dari hasil. Di sebelah kiri. Jadi dalam kurungnya harus left. Pengetikan left, mau huruf besar semua atau kecil, tidak jadi masalah, yang penting ejaannya itu benar. Nah, kemudian klik OK. Maka muncul hasilnya 45.000. Kemudian total upah untuk Cindy. Ini diklik di sini dulu. Seperti tadi, buka kembali formula. Hapus dulu ini di bagian formula tertulis sama dengan sum above. Ini dihapus kecuali sama dengan base functionnya produk. Kemudian dalam kurungnya. Hasil ada di sini ya. Ini hasilnya. Angka yang mau dikalikan terletak di sebelah kiri dari hasil. Maka dalam kurungnya harus left. Kemudian oke kan. Nah, demikianlah untuk total upah Christina sampai Victoria. Nah, ini akan saya hitung pakai formula. Yang selanjutnya untuk total pengeluaran. Nah, total pengeluaran itu maksudnya begini. Kita akan menjumlahkan angka-angka ini. Cara menjumlahkannya begini. Klik di sel untuk total pengeluaran ini ya, di tempat yang mau kita munculkan hasilnya. Ini diklik dulu di sini, kursor di sini. Kemudian buka formula. Nah, perhatikan di dalam formula ini. Ini tertulis sama dengan sum above. Sum itu untuk menjumlahkan. Total itu artinya penjumlahannya. Lalu above. Nah, above itu maksudnya begini. Hasil ada di bawah ini ya. Ini posisi hasil. Angka yang mau dijumlahkan terletak di sebelah atas dari hasil. Maka dalam kurungnya harus sum above. Ini sudah benar. Oke kan saja. Hasilnya 611.000. Supaya bagus, supaya posisi angkanya seperti yang ada di upah per hari, maka ini harus diblok dulu. Setelah itu, di layout, aktifkan center right. Maka seperti ini.
Nah, ketika kita memblok ini ya, ini ada kotaknya, ada kotak abu-abunya. Ini membuktikan bahwa kita mengerjakannya pakai formula, bukan langsung ketik. Jadi yang pakai formula ada penandanya, yaitu kotak abu-abu ini. Yang selanjutnya, di sini di tabel nilai ya, di tabel jurusan IPA ini ada bidang studi biologi nilai terendahnya 75, fisika 75, kimia 55. Nilai rata-ratanya. Cara mengerjakannya begini, klik dulu di sini, di sel yang akan kita munculkan hasilnya, kemudian buka formula. Nah, di bagian formula ini tertulis sama dengan sum above, ini dihapus, kecuali sama dengan. Kemudian paste function, untuk rata-rata maka kita menggunakan average. Lalu dalam kurungnya, hasil ada di sini, ini posisi hasil. Angka yang mau dirata-ratakan terletak di sebelah atas dari hasil. Di sebelah atas dari hasil ya, sebelah atasnya. Maka dalam kurungnya adalah above. Kemudian klik OK. Hasilnya ini, 68,33. Ya, selanjutnya saya closekan dulu magnifiernya, kaca pembesar ini. Yang berikutnya mau dikerjakan ini. Urutkan data pada tabel dengan ketentuan. Yang mau diurutkan hanya tabel yang ini ya. Yang ini. Nah, cara mengurutkannya, blok dulu tabelnya. Biasanya kita bloknya dari atas sampai ke bawah begini. Tetapi, kita harus ingat, bahwasannya total pengeluaran ini kan sudah pasti di bawah. Jadi yang total pengeluaran tidak perlu diblok. Jadi blok dari nomor sampai di sini aja. Ini yang harus diblok. Lalu buka layout, sort. Nah, sekarang untuk sort by-nya. Ketentuannya nah, untuk sort by-nya ini ya. Sort by-nya nama. Sistem pengurutannya ascending. Jadi sort by-nya dibuka, pilih nama. Type dan using-nya sudah tetap, ini tidak usah diubah lagi. Sistem pengurutannya ascending. Kemudian then by. Then by-nya ada dua. Yang pertama kota, yang kedua pekerjaan. Untuk kota, sistem pengurutannya descending. Untuk pekerjaan, sistem pengurutannya ascending. Jadi yang mau diaktifkan, then by-nya ini dibuka, pilih kota. Type dan using-nya ini tetap, tidak usah diganti lagi. Kemudian sistem pengurutannya ini descending. Lalu then by yang kedua, pilih pekerjaan. Type dan using-nya ini tetap, kemudian pilih ascending. Lalu klik OK. Seperti ini. Nah, ini hasilnya. Jadi, sewaktu pengurutannya ini ya, berdasarkan nama ya. Budi duluan, lalu Cindy, ini Cindy-nya ada dua. Kalau dengan master index key, dengan sort by nama, kita kan belum bisa menentukan Cindy yang mana harus di atas dan di bawah. Jadi, maka dipakailah then by yang pertama, yaitu kota. Dengan sistemnya descending. Jadi, kalau descending, M-nya ini kan ke atas. Dari besar ke kecil. Setelah M baru C. Maka Cindy yang dari Medan ini di atas, Cindy yang Jakarta ini di bawah. Setelah itu untuk yang Victoria ini kan ada dua. Secara sort by ini tidak bisa diurut, belum bisa ditentukan yang mana Victoria yang harus di atas dan di bawah. Dan by yang pertama yaitu kota. Ini ejaan kotanya juga sama, Medan. Ejaannya sama. Jadi belum bisa ditentukan Victoria yang mana harus di atas atau di bawah. Maka dipakailah
Standby kedua yaitu pekerjaan dengan sistemnya descending. Jadi yang pekerjaannya G ini naik ke atas, T turun ke bawah. Jadi Victoria yang pekerjaannya G ini ke atas, Victoria yang pekerjaannya T ini ke bawah. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, demikianlah untuk pembelajaran tabel 2 pada hari ini, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih.